Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Kisar Agung Gumelar ya. Untuk video kali ini yang akan saya bahas mengenai persamaan eksponen ya. Nah, ini lanjutan dari sifat-sifat eksponen yang video-video sebelumnya ya. Nah, ini sekarang tentang persamaan eksponen. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya persamaan eksponen yang keenam atau yang F, bentuknya ini fungsi semua. Lihat ada Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini sesuatu yang di bawahnya itu udah sama-sama Gx, sama-sama Hx ya. Tapi pangkatnya berbeda. Maka penyelesaiannya ada 4 tahapan. Yang pertama kita ambil pangkatnya yang disama dengankan Fx sama dengan Gx. Kemudian fungsi yang di bawahnya yaitu Hx disama dengankan 1 ya, dan Hx nya disama dengankan 0 dengan catatan ketika Hx sama dengan 0, X nya berapapun yang dihasilkan nanti masukin ke Fx dan Gx harus lebih dari 0. Nah, nanti biar lebih jelas kita langsung ke contohnya. Begitupun dengan tahapan yang keempat, ketika Hx sama dengan min 1 nanti dapat nilai X nya kan, masukin ke Fx sama Gx, keduanya ganjil atau genap. Supaya lebih jelas, kita langsung bahas contoh soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan X min 1 pangkat X kuadrat min 5X plus 9 sama dengan X min 1 pangkat 2X min 3. Nah, kita ambil tadi pangkatnya yang disama dengankan, pangkat kiri sama dengan pangkat kanan, yaitu Fx sama dengan Gx. X kuadrat min 5X plus 9 sama dengan 2X min 3. Pindah luas ke kiri semua, jadi menghasilkan X kuadrat min 7X itu dari 2X nya kan pindah ke kiri ya, jadi min 2X kan, min 5X sama min 2X jadi min 7X. Min 3 pindah ke kiri jadi plus 3, sehingga 9 tambah 3 12 ya. X kuadrat min 7X plus 12 difaktorkan menjadi X min 4 X min 3. Jadi hasil nilai X yang didapat X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Nah, itu kita simpan ya, baru dapat 2 nilai X, 3 sama 4. Kemudian tahapan kedua, fungsi yang di bawahnya disama dengankan 1. Fungsi yang bawah tadi X min 1 ya, berarti X min 1 sama dengan 1. Min 1 pindah ke kanan, jadi ketika ditambahkan sama dengan X sama dengan 2 ya. Tahapan ketiga, Hx nya disama dengankan 0, X min 1 lagi, X min 1 sama dengan 0, berarti min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, ini ada syaratnya. Untuk tahapan ketiga, X sama dengan 1 ini yang dihasilkan dari Hx sama dengan 0 harus dimasukin ke syarat Fx dan Gx. Hasilnya harus positif atau lebih dari 0 ya. Nah, ternyata ketika Fx disubstitusi dengan 1, X nya menghasilkan 5, yaitu positif kan ya. Nah, itu betul. Jadi 1 ini bisa masuk ke himpunannya ya. Tapi ketika X sama dengan 1 ini masukin ke Gx, ternyata hasilnya negatif. Sedangkan tadi dimintanya dua-duanya harus positif. Nah, karena ada salah satu yang negatif, hasil substitusi ke fungsi Fx atau Gx nya, berarti X sama dengan 1 bukan termasuk hasil hasil himpunan penyelesaiannya. Jadi enggak dimasukin ya. Jadi dua-duanya harus positif dulu, ingat ya. Jadi bukan penyelesaian untuk yang X sama dengan 1 ini. Kemudian tahapan keempat, Hx nya disama dengankan min 1. Berarti kan kita dapat X min 1 sama dengan min 1. Min 1 pindah ke kanan, jadi habis kan, jadi X sama dengan 0. Nah, ini juga substitusi ke Fx dan Gx ketika X nya 0. Ternyata dia dapat hasilnya ganjil dan ganjil. Nah, ingat kalau dua-duanya ganjil-ganjil atau genap-genap berarti merupakan penyelesaiannya ya. Berarti X sama dengan 0 merupakan penyelesaian dari yang di soal tersebut. Sehingga kesimpulannya yang kita ambil ya yang penyelesaiannya aja. Tadi di awal ada X sama dengan 4 dan 3. Kemudian ada juga X sama dengan 0. Dan yang ini ada X sama dengan 2. Jadi 0, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yang G atau yang ketujuh, persamaan eksponen yang ketujuh bentuknya
fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau ini pangkatnya sama, tapi fungsi yang bawahnya berbeda, fx dan hx. Penyelesaiannya, fx-nya disamakan hx, ini tahap pertama. Kemudian gx-nya disamakan 0 dengan syarat ketika dimasukin x yang didapat dari gx sama dengan 0 tadi, fx sama hx-nya tidak boleh 0 hasilnya. Ya. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi 2x kuadrat min 3x plus 1 pangkat x min 2 sama dengan x kuadrat plus x plus 6 sama dengan x min 6, x min 2 juga. Nah, ini penyelesaiannya tahapan pertama, ingat fx sama dengan hx, berarti fungsi yang bawahnya disama dengan kan. 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan x kuadrat plus x plus 6. Pindah ruas ke kiri semua, ketika disederhanakan menjadi x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Nah, faktornya adalah x min 5 dikali x plus 1. Sehingga x-nya sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Ya. Kemudian tahapan kedua, gx-nya disamakan 0. Nah, ini pangkatnya ya. Dari pangkatnya disamakan 0. X min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 2. Dengan syarat substitusi ke fx dan hx. Nah, hasilnya tidak boleh 0. Nah, ternyata F2 ketika X sama dengan 2, hasilnya 3, bukan 0 ya, berarti benar ya. H2 ketika HX, X-nya sama dengan 2, hasilnya 12, bukan 0 juga. Jadi, X sama dengan 2 ini adalah penyelesaiannya. Sehingga kesimpulannya kita bisa ambil himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi dari soal yang di atas tadi adalah 5, 2, dan min 1. Selanjutnya, bentuk persamaan eksponen yang H atau yang 8, persamaan eksponen ke-8, ada fx pangkat gx sama dengan 1. Ada 3 tahapan di sini. Pertama, gx-nya disama dengan 0 dengan catatan fx tidak boleh 0. Kedua, fx-nya sama dengan 1. Ketiga, fx-nya sama dengan min 1 dengan catatan gx-nya harus genap. Ya. Ini mau nggak mau harus diingat-ingat ya, masing-masing dari bentuk penyelesaian persamaan eksponennya. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2x min 1 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya pertama, gx disama dengan 0. Berarti kita ambil dari pangkatnya, x kuadrat min 2x min 3 disama dengan 0. Sehingga difaktorkan x min 3 kali x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1 ya. Ingat pemfaktoran seperti ini. Nah, 3 sama min 1 kita substitusi ke fx. X-nya diganti 3 atau diganti 3 dan min 1. Hasilnya tidak boleh 0. Ternyata dua-duanya tidak 0. F3 sama dengan 5, F min 1 sama dengan min 3. Jadi 3 dan min 1 memenuhi persamaan tersebut. Jadi bisa diambil ya. Kemudian tahapan kedua, fx sama dengan 1. Fx kita ambil dari fungsi yang bawah. 2x min 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 2 karena min 1 pindah ke kanan ya. Jadi plus 2 kan, 1 tambah 1. Berarti x sama dengan 1 karena 2 bagi 2. Ya. Nah, ini langsung diambil aja karena nggak ada syaratnya ya. Kemudian tahapan ketiga, fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya genap. Jadi 2x min 1 sama dengan min 1. 2x sama dengan 0 karena min 1 habis kan. Jadi x-nya sama dengan 0 karena 0 per 2 ya. Nah, 0 ini substitusi ke gx. Ternyata ketika disubstitusi g0 hasilnya min 3 yaitu ganjil. Sedangkan di syaratnya harus genap. Jadi ini tidak memenuhi. Artinya nilai x yang memenuhi persamaan di atas atau yang merupakan himpunan penyelesaian hanya ada min 1, 1, dan 3. Ini adalah persamaan eksponen yang terakhir, yang ke-9 atau yang I. Ada bentuk A kali A besar kali A pangkat fx dalam kurung dikuadratkan tambah B dikali A kecil pangkat fx tambah C sama dengan 0. Penyelesaiannya Y sama dengan A pangkat fx dengan catatan A besarnya tidak sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya, ketika dimisalkan sebagai Y, A sama dengan A pangkat fx-nya ya. Nah, contohnya
nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X plus 1 min 5 kali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2X plus 1 kita uraikan berdasarkan sifat eksponen, jadinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2X. Ini awalnya 2X ya. Ingat, ini awalnya 2X. 2 pangkat 2X. Kemudian diuraikan lagi. X-nya ke dalam, 2-nya di luar. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya sama-sama 2 pangkat X. Dengan yang tengah juga. Nah, inilah yang dimisahkan sebagai Y. Jadi kita misalkan Y-nya sama dengan 2 pangkat X, sehingga persamaan ini berubah menjadi 2Y kuadrat min 5Y plus 2. Kemudian difaktorkan 2Y min 1 kali Y min 2, berarti Y min 2 sebelah kanannya 2, 2Y min 1, Y-nya setengah. Nah, selanjutnya ingat yang dicari bukan Y ya, tapi X. Kita balikin lagi Y-nya ke bentuk awal. Tadi Y-nya apa? Y-nya kan 2 pangkat X, berarti Y sama dengan setengah ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1, karena 2-nya ini ke atas ya, ingat sifat eksponen. Sehingga dari sini X-nya sama dengan min 1. Awas, bukan Y yang dicari tapi X-nya ya. Begitupun yang Y sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, karena 2 itu kan 2 pangkat 1. Jadi X sama dengan 1. Kita ambil pangkatnya aja. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut atau himpunan penyelesaiannya ada min 1 dan 1. Nah, itulah bentuk-bentuk persamaan eksponen. Eksponen ada 9 ya, beserta contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, mungkin untuk persamaan eksponen cukup sekian dulu penjelasannya dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Untuk kali ini silahkan kalian coba latihan sendiri, karena masing-masing bentuk persamaan eksponen banyak ya, ada 9. Jadi bisa kalian cari masing-masingnya di internet, contoh-contoh soalnya, coba kerjakan masing-masing ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila tiba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.